Layangan putus episode 4 bagian B kali ini, lanjutan dari episode sebelumnya. Lola menceritakan, kalau dirinya pernah lihat Aris sedang ngobrol bersama cewek di sebuah klub. Lola juga katakan, kalau Aris akhir-akhir ini memang agak berubah. Dita pun pernah melihat Aris sedang nelpon di parkiran. Dita yakin kalau Aris itu tidak sedang ngobrol dengan laki-laki. Dita katakan, kalau Aris menelpon sambil senyum-senyum tersipu malu, gue yakin banget kalau Aris sedang menelpon dengan selingkuhannya, kata Dita. Tak lama Andre pun datang dan menyapa sahabat-sahabatnya. Lalu Dita bertanya kepada Andre, kalau ada teman lo yang suaminya selingkuh lo akan bersikap seperti apa? Andre katakan kalau dirinya akan menjadi sahabat yang baik dan akan mencoba mengingatkannya. Di tempat yang lain, Kinan masih penasaran dengan kontak yang ada di HP Aris. Kemudian Kinan pun memberanikan diri untuk membuka handphonenya Aris, lalu ia memoto kontak HP tersebut. Aris pun bangun dan terkejut melihat Kinan ada di sampingnya. Aku baru saja dari toilet, kata Kinan. Aris pun berkata, bangunin aku dong kalau mau ke toilet. Kinan pun kembali ke tempat tidurnya. Kemudian Aris pun melihat handphonenya. Aris merasa ada yang aneh dengan handphonenya. Lalu Aris bertanya kepada Kinan, kamu mengecek handphone aku ya? Kalau ada yang mau kamu tanyain ngomong aja, kata Aris. Kinan pun menjawab, enggak mas, aku gak pegang HP kamu. Aris mengulangi lagi pertanyaannya, tetapi Kinan terus menjawab kalau dirinya tidak memegang HP Aris. Keesokan harinya Kinan pulang ke rumah dan disambut oleh Raya. Raya sudah menyiapkan semuanya untuk kepulangan mamimnya. Welcome to home, kata Raya. Raya juga berkata hal yang sama untuk papipnya, welcome to home, karena papipnya jarang pulang ke rumah. Aris berjanji kepada Raya, mulai hari ini dan seterusnya ia akan pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Saat dalam kamar, Aris pun bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Setelah Aris berangkat ke kantor, Kinan menulis di buku catatannya. Kalau boleh saya tebak, Kinan pasti menulis nomor HP itu di catatannya. Kemudian Kinan meminta ketemuan dengan Lola. Kinan ingin mengembalikan barang milik Lola. Lola katakan, ini bukan prank lagi kan? Akhirnya Kinan pun bertemu dengan Lola. Kinan menceritakan kalau ada temannya yang butuh bantuan. Temannya Kinan meminta tolong, kalau temannya itu menemukan nomor HP yang mencurigakan di HP suaminya. Lola pun memberikan saran untuk mengeceknya di sebuah aplikasi pencari nomor HP. Dan Lola juga menawarkan detektif untuk temannya Kinan, kalau memang dibutuhkan. Kinan pun langsung mengecek nomor HP yang dapatkannya, tetapi dia belum bisa memastikan kalau nomor HP itu milik laki-laki atau perempuan. Di lain waktu, Brandon dan teman-temannya sedang bermain. Lalu Brandon terjatuh karena salah satu teman mendorongnya. Brandon marah dan ingin memukul temannya itu. Raya menolong Brandon dan menyuruh Brandon untuk tidak memukul temannya itu. Dari kejadian itu semua orang tua siswa dipanggil ke sekolah. Di ruangan kepala sekolah, orang tua Brandon meminta maaf kepada orang tua Raya. Kepala sekolah mengatakan, akhir-akhir ini emosional Brandon memuncak. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba untuk membawanya ke psikolog anak? Di layar ini, Kinan meminta tolong kepada Mbok Atun untuk menelpon nomor HP yang Kinan curigai. Kinan ingin tahu pemilik dari nomor HP itu laki-laki atau perempuan. Astaga! Kenapa, Mbok? Pulsanya Mamim Habis. ada. Nah, terus? Mbok kaget, biasanya nggak ada loh. Halo? Halo? Perempuan? Miranda akhirnya datang ke tempat psikiater atau tempat terapis kesehatan mental anak. Ternyata Lydia bekerja di perusahaan itu. Miranda dan Lydia saling bertemu, tetapi mereka berdua belum saling mengenal. Aris menunggu Lydia di tempat parkiran. Tak lama Lydia pun datang dan langsung masuk ke mobilnya Aris. Lydia katakan, kalau dirinya sudah sangat rindu sekali. Lydia pun sambil memeluk dan menciumi Aris. Saat sedang begituan di dalam mobil, tak sengaja Miranda melihat kejadian itu. Miranda pun melihatnya terus dari samping mobil, kemudian Lydia keluar dari mobil itu. Miranda melihat jelas wajah Lydia dari dalam mobil, dan tak lama kemudian Aris pun ikut keluar dari dalam mobilnya juga. Di depan resepsionis Kinan menanyakan suaminya, tetapi resepsionis ini mengatakan, kalau Pak Aris sedang tidak ada di kantor. Kemudian Kinan pun bertanya, kalau Pak Jack ada. Tak lama Aris dan Miranda pun datang di waktu yang bersamaan. Kinan pun melihat dengan curiga karena mereka datang bersama. Dan episode 4 bagian B pun selesai. Saksikan episode selanjutnya, terima kasih.